Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 257 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 1 Mei 2021 dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 9 mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dipangido rohakku do patupahol lomo ni roham ale de batakku. Jala di parsitongan ni rohakku do patikmi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, suka melakukan kehendak Tuhan. Itulah tema renungan kita ini. Tetapi bagaimana caranya? Nabi Yeremia mengatakan, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam." Yeremia pasal 15 ayat 16. Saudara-saudara, pada ayat sebelumnya
Firman Tuhan mengatakan, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Mazmur 40 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian renungan kita. Ada dua hal yang ditegaskan, yakni pertama, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ungkapan ini persis didapatkan dalam hidup Yesus yang taat kepada Bapanya di sorga. Dia taat sampai mati. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Demikian tulisan kitab Ibrani pasal 10 ayat 9. Menunjukkan keseluruhan sikap Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Setiap orang percaya juga harus menguatkan kata-kata Yesus ini, menjadikannya tekad dan janji untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya masing-masing. Yang kedua, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Iman yang taat adalah iman yang penuh dengan sukacita dan bergembira untuk mengikuti kehendak Allah dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, di dalam dadanya. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Taurat Tuhan tidak lagi tinggal dalam tataran hukum formal, tetapi sudah menjadi identitas, sikap etis kehidupan kita, tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Sikap, tekad, dan perilaku yang suka melakukan kehendak Tuhan beriringan dengan kesiapsediaan orang percaya untuk melakukan keadilan dan memperjuangkannya dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan menjadi kuat. Berikanlah bagi kami kasih untuk dengan tulus mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita dan mau melakukan kehendak-Mu, hidup dengan Taurat-Mu, dengan tersimpan dalam hati, dalam dada kami. Dengarkanlah doa kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 257 ayat 1. '
kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.